Bab 516, 10 tahun akan datang. Baiklah, aku mengerti. Leng Cuihuan terdiam sejenak, lalu mengatakan hal ini kepada mereka berdua sebelum berbalik dan terbang. Di tengah cahaya yang memudar, ekspresinya berubah. Awalnya ia berniat membahas pemilihan masuk tanah suci Qinglan berikutnya dengan Simu, tetapi Simu tiba-tiba tidak ada. Ia juga sedikit khawatir. Simu telah berjanji untuk menjaganya selama 10 tahun, dan sekarang ia telah pergi selama 5 tahun. Ia berharap tidak akan terjadi apa-apa, atau usahanya akan sia-sia. Lagi pula, tanpa dukungan Simu, Zhao Chenlei bisa datang kapan saja. Ekspresi Leng Cuihuan berubah, dan dengan sekejap cahaya, ia terbang kembali ke tempat peristirahatannya. Ia masuk, menutup pintu dengan keras. Kemudian, beberapa lapis formasi bersinar, menyelimuti tempat peristirahatannya. Di tanah spiritual Simu, di gua tempat tinggal mata air roh api, cair memancarkan cahaya merah, membentuk bola cahaya merah. Benang-benang energi api merah menyatu dan menyatu menjadi bola cahaya merah. Sialan batu-batu itu, mereka meninggalkanku di sini. Bosan sekali, aku harus berlatih untuk menghabiskan waktu, gumam Cair, menelan api yang berkobar. Waktu berlalu begitu cepat, dan beberapa tahun berlalu dalam sekejap. Di utara kota Qinglan, di pintu masuk gua es tempat Simu mengasingkan diri, dinding gunung yang runtuh kini tertutup salju tebal, dan tampak seperti sudah lama tak ada orang di sana. Pada saat itu, terdengar suara ledakan yang keras. Seluruh gunung tiba-tiba berguncang, dan batu-batu di pintu masuk berterbangan ke udara, meledak keluar dan menghantam dinding gunung di dekatnya dengan suara berderak seperti hujan yang menghantam daun pisang. Pintu masuk gua es yang terkubur pun terungkap. Sesosok berjubah hijau muncul dari gua es. Itu adalah Simu. Pakaiannya compang camping, janggutnya tak tercukur, dan ia tampak tak terawat, tetapi matanya luar biasa cerah. Ia perlahan mengangkat lengan kanannya, yang tampak agak pucat. Dengan sedikit tenaga, cahaya hitam redup tiba-tiba muncul di lengan kanannya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Kepingan salju yang berterbangan seketika berubah menjadi es, masih mempertahankan bentuk kepingan saljunya, tetapi dengan lapisan es putih yang melapisi lapisan luarnya. Mereka jatuh ke tanah dengan suara berderak, seperti hujan. Fakta bahwa es dan salju dapat membeku kembali pasti akan mengejutkan siapapun yang menyaksikannya. Simu tiba-tiba menjerit pelan dan melancarkan pukulan yang kuat. Cahaya hitam terpancar dari lengan kanannya, dan seberkas cahaya hitam murni, setebal ember, melesat keluar, menghantam gunung besar berbentuk pedang beberapa mil jauhnya, setinggi 100 kaki. Dengan bunyi gedebuk teredam, permukaan gunung berbentuk pedang itu berkilauan dengan cahaya sebelum langsung dilapisi lapisan kristal es yang tebal. Retakan dalam muncul di seluruh puncak, tampaknya disebabkan oleh hawa dingin yang mengerikan yang menyerbunya. Simu melambaikan tangan kanannya, dan cahaya hitam itu menghilang. Dia menatap gunung berbentuk pedang itu, sekilas kepuasan di matanya. Setelah 8 tahun retret dan kultivasi yang melelahkan, setelah mengintegrasikan darah binatang surgawi dan menyerap energi yin tertinggi tingkat tertinggi, ia akhirnya mencapai kesempurnaan agung tahap kedua seni mendalam 9 revolusi. Tahap kedua seni mendalam 9 revolusi mewujudkan kekuatan yin tertinggi. Pada tahap kesempurnaan agung, kekuatannya menyaingi energi yang tertinggi dari lengan kirinya.
Ia baru saja mempertahankan sejumlah besar energi, jika tidak, area dalam radius puluhan mil akan tertutup es sepenuhnya. Zenki Simo mengalir melalui tubuhnya, alisnya sedikit berkerut, dan lapisan cahaya merah menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun ia telah mencapai tahap kedua seni mendalam 9 revolusi, kultivasinya tidak banyak meningkat. Setelah beberapa saat, cahaya merah menghilang, dan ia telah kembali ke dirinya yang dulu, bahkan mengenakan jubah hijau usang. Ia tidak berlama-lama lagi, tetapi dengan lambaian tangannya, memanggil kereta terbang bersayap hijau dan terbang menuju kota Qinglan. Setengah bulan kemudian, di tingkat pertama tanah suci Qinglan, seberkas cahaya hijau melesat dari kejauhan, mendarat di sebuah gua, menampakkan Simo. Hei, situ, akhirnya kau kembali. Simo baru saja berhasil menenangkan diri ketika sesosok berwarna-warni terbang mendekat. Itu Keyer. Bagaimana rasanya selama bertahun-tahun ini aku tak pernah pergi? Simo tersenyum tipis, mengelus bulu Keyer dengan lembut. Denganku di sini, bagaimana mungkin ada yang salah? Zhao Chenlei itu memang datang 2 atau 3 kali, tapi aku, komandanku Qi Feng selalu mengusirnya. Keyer mengeluh. Petik 2. Oh, selain dia, apakah ada orang lain yang pernah ke sini? Tanya Simo. Yah, Malong, Xiling, King Changtian, dan si aneh jelek Lu Jing semuanya ada di sini, kata Keyer. Oke, aku mengerti. Panggil Qi Feng. Simo mengangguk tanpa komitmen, berjalan menuju gua. Sesaat kemudian, di dalam gua. Guru, akhirnya kau kembali. Mata Qi Feng berbinar saat melihat Simo. Simo mengangguk, tatapannya beralih ke sosok di dekatnya, Leng Cuihuan. Tuan, maafkan saya karena datang tanpa diundang. Leng Cuihuan membungkuk kepada Simo. Tidak apa-apa, Anda juga telah keluar dari pengasingan. Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah mencapai tahap tengah peringkat bumi. Lumayan, kata Simo. Ini semua berkat lingkungan kultivasi dan sumber daya yang diberikan kepada saya oleh Tuan Istana. Ngomong-ngomong, Tuan Istana, karena Anda sudah kembali, apakah Anda akan keluar lagi? Leng Cuihuan berterima kasih padanya, lalu ragu-ragu sebelum bertanya. Saya sudah kembali, dan saya tidak akan pergi lama-lama. Qi Feng, bisakah Anda memberitahu saya tentang hasil panen dari tanah spiritual selama bertahun-tahun? Kata Simo. Tuan Istana, ini adalah laporan pendapatan dan pengeluaran untuk herba spiritual dan batu spiritual yang dikumpulkan dari tanah spiritual selama bertahun-tahun. Silakan lihat. Setelah mendengar ini, Qi Feng segera mengeluarkan selembar giok dan sebuah cincin penyimpanan dari dadanya dan memberikannya dengan kedua tangan. Lumayan, Simo mengambilnya, meliriknya, lalu mengangguk, pikirannya berkecamuk. Selama 9 tahun terakhir, tidak termasuk hadiah yang dibagikan kepada para pelayan, total pendapatannya telah mencapai hampir 73 batu roh kelas atas. Mengingat tanah spiritual Simo adalah tanah spiritual yang tandus dan rendah di antara semua tanah spiritual, namun dengan pendapatan sebesar itu, tak heran banyak orang berlomba-lomba untuk bergabung dengan tanah suci Qinglan. Ada satu hal lagi yang perlu kulaporkan kepadamu, lanjut Qi Feng. Ada apa? Tanya Simo. Begini, kompetisi 10 tahun kurang dari setahun lagi. Jika ketua istana tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini, itu sama saja dengan melepaskan statusnya sebagai murid tanah suci dan dipaksa meninggalkan tanah suci.
Menurut aturan sekte, untuk berpartisipasi dalam kompetisi, seseorang harus menyelesaikan 10 tugas dalam 10 tahun. Kamu belum menyelesaikan tugasmu di Paviliun Wanfa, jadi sekte telah mengirim seseorang untuk mendesakmu melakukannya, bisik Qi Feng. Baiklah, aku mengerti. Aku kembali kali ini khusus untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Aku akan mengurus urusan kecilnya sendiri. Kalau tidak ada yang lain, kau boleh pergi, kata Simu sambil tersenyum tipis. Ekspresi Qi Feng melunak mendengar ini, lalu ia setuju dan pergi. Cui Huan, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Simu mengalihkan pandangannya ke Leng Cui Huan dan berbicara. Kepala Istana, Perjanjian Es. 10 tahun hampir berakhir. Aku berencana untuk mendaftar ujian inisiasi. Aku sangat menghargai jaminanmu, kata Leng Cui Huan. Tidak masalah. Lagi pula, jika Zhao Chenlei ingin merepotkanmu selama ini, datang saja dan beritahu aku, kata Simu. Terima kasih, Kepala Istana, kata Leng Cui Huan, membungkuk lagi kepada Simu sebelum berpamitan. Simu berdiri di dalam gua, tatapannya menerawang ke kejauhan, ekspresinya berkelebat, pikirannya gelisah. Situ, dengan waktu kurang dari setahun sebelum kompetisi, apakah kau benar-benar yakin bisa menyelesaikan 10 misi sekte? Kudengar itu tidak mudah, tanya Cair. Kenapa? Kau juga tidak percaya padaku. Simu melirik Cair dan berkata, tentu saja aku percaya padamu, tapi kemana saja kau selama 8 tahun terakhir ini, dan kenapa kau baru kembali sekarang? Tanya Cair penasaran. Aku akan menceritakannya nanti. Simu tersenyum dan segera meninggalkan gua, terbang menuju Menara Xuanling. Kurang dari setengah jam kemudian, ia tiba di Paviliun Wanfa di Tanah Suci. Ia pernah ke sini sebelumnya, saat pertama kali berinisiasi. Paviliun Wanfa adalah aula yang luas, ruang dalamnya kira-kira seukuran persegi besar. Interiornya polos, kecuali pilar-pilar batu zamrud yang mengapitnya, masing-masing dihiasi ukiran relief yang rumit, memberikan kesan yang mengesankan. Di tengah aula menjulang dinding batu zamrud yang besar, berkilauan cahaya, dengan garis-garis karakter kecil muncul di atasnya, masing-masing mewakili sebuah tugas. Cakram giok ini adalah daftar tugas Paviliun Wanfa. Puluhan murid berjubah zamrud dari Tanah Suci berkumpul di sekitarnya, menatap daftar tersebut dan berbisik dalam kelompok 2 atau 3 orang. Selain murid-murid berusia seabad, yang jubah zamrudnya berhiaskan sehelai daun hijau, terdapat beberapa murid berusia milenium, yang desainnya berhiaskan 2 daun hijau, meskipun mereka tampak sendirian. Di dekat dinding zamrud terdapat sebuah panggung batu, tempat beberapa diaken dari Tanah Suci Qinglan duduk, mata mereka setengah terpejam, seolah sedang beristirahat. Simu juga mendekati dinding dan mendongak. Misi di dinding batu berkelap-kelip, berjumlah lebih dari 100. Isinya sangat bervariasi, mulai dari berburu monster tingkat tinggi hingga mencari mineral langka dan herba spiritual, hingga membuat jimat dan memurnikan eliksir. Masing-masing merupakan tantangan. Pada saat itu, seorang pria besar berjubah biru di dekatnya mengeluarkan giok spiritual misteriusnya dan melambaikannya ke dinding batu. Sebuah misi di dinding langsung berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke giok spiritual misteriusnya. Ia berbalik dan berjalan keluar. Beberapa murid Tanah Suci Qinglan tampak menunggunya di dekatnya. Mereka berjalan keluar dari Paviliun Wanfa bersama-sama.
Simu melihat sekeliling lagi. Meskipun ada banyak murid Tanah Suci Qinglan di aula, mereka semua berkumpul bersama, jelas berasal dari kelompok yang berbeda. Haha, adik muda, apa kau di sini untuk menjalankan misi? Kau tampak asing. Aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Namaku Hou Tong. Bolehkah aku tahu namamu? Saat itu, seorang pemuda berdagu runcing dan berwajah seperti monyet mendekat. Dilihat dari pakaiannya, ia adalah seorang veteran berusia seabad. Simu. Simu sedikit mengernyit, tetapi tetap menyebut namanya. Jadi, adik muda Si, senang bertemu denganmu. Hou Tong terkekeh, melirik tanda murid senior di tubuh Simu, dan matanya berbinar gembira. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Tuan? Tanya Simu. Haha, dilihat dari penampilan adik muda, kau di sini untuk menjalankan misi, kan? Meskipun adik muda Si adalah murid senior, misi di aula 10.000 hukum sangat sulit untuk diselesaikan. Adik muda pasti lemah sendirian. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk bergabung dengan timku dan mengumpulkan kekuatan beberapa orang untuk menyelesaikan misi bersama. Dengan begitu, peluangnya akan jauh lebih besar, kata Hou Tong. Beberapa orang berdiri tak jauh di belakangnya, dan mereka semua menoleh saat itu. Kakak senior Si. Sebuah suara perempuan yang nyaring terdengar, dan seorang gadis berbaju hijau di antara kerumunan berbicara dengan sedikit terkejut dan berjalan cepat. Bab 517, Maniak Misi. Mendengar ini, Simu mendongak, sedikit terkejut, dan berkata, "Ini adik junior Ma. Lama tak jumpa." Wanita itu tak lain adalah Malong. Ia menatap Simu lekat-lekat, rona merah tipis muncul di pipinya. "Adik junior Ma, apa kalian saling kenal?" Hou Tong mengerutkan kening melihat ekspresi Malong, tetapi kemudian kembali rileks dan tersenyum. "Ya, kakak senior Si dan aku bertemu saat ujian inisiasi," kata Malong. "Haha, karena kita semua kenalan, itu lebih baik. Adik junior Si, bagaimana kalau bergabung dengan kami?" Hou Tong tertawa terbahak-bahak. "Kakak senior Si, tim kami baru saja menerima misi untuk memburu Raja Elang Hitam. Menyelesaikan misi akan memberimu 10 poin roh mendalam. Kami masih kekurangan 1 orang, dan kami akan membagi hadiahnya secara merata setelah selesai." Malong juga menatap Simu dengan penuh harap. "Terima kasih atas kebaikan kalian berdua, tapi aku terbiasa bekerja sendiri, jadi aku permisi dulu." Simu membungkuk sedikit dan berbalik untuk berjalan menuju dinding batu cian. Malong baik-baik saja, tetapi Hou Tong, meskipun tersenyum, memiliki kilatan licik di matanya. Ia mungkin memiliki niat jahat dalam mencoba merekrutnya, jadi wajar saja ia tidak memandangnya dengan baik. Ma Long sedikit kecewa, tetapi ia tidak banyak bicara. Namun, raut wajah Hou Tong berubah masam. "Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau baru berada di Tanah Suci Qinglan kurang dari 10 tahun, dan kau sudah berpikir untuk menjalankan misi sendirian. Kau hanya mencari kematian." Di belakang Hou Tong, seorang pemuda berwajah kuda mendengus dingin, nadanya bernada sarkasme. Suara pria itu cukup keras untuk didengar semua orang di sekitarnya, dan mereka semua menoleh ke Simu. Simu tidak memperhatikan situasi di sekitarnya. Ia mengeluarkan Suan Lingbi dan mengayunkannya ke dinding batu biru. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat turun dan masuk ke dalam Suan Lingbinya.
Sederet karakter kecil muncul di giok roh hitam, memburu 20 serigala iblis api peringkat bumi, mendapatkan inti dan tanduk iblis mereka, hadiahnya 5 poin roh hitam. Untuk setiap 4 serigala tambahan yang terbunuh, 1 poin roh hitam akan ditambahkan. Di sisi lain giok roh hitam, muncul lebih banyak karakter kecil, mencatat habitat serigala iblis api, sebuah wilayah vulkanik yang luas di bagian barat bintang Kinglan, dan karakteristik mereka. Simu melirik mereka sebentar, lalu menyimpan giok roh hitam dan berbalik untuk berjalan keluar dari paviliun Wanfa, bahkan tanpa melirik Ho Tong dan yang lainnya yang berdiri di dekatnya. Chaier, di sisi lain, melirik mereka dengan jijik dan menggoyangkan pinggulnya ke arah mereka. Siapa orang ini? Misi untuk memburu serigala iblis api telah berlangsung selama beberapa hari. Hadiahnya tampak besar, tetapi pergi sendirian terlalu berbahaya, dan berkelompok besar tidak sepadan. Petik 2. Ya, serigala iblis api adalah binatang iblis yang langka, berlevel tinggi, dan sosial. Terlebih lagi, ia berada jauh di dalam wilayah gunung berapi senja, jadi bahkan beberapa murid senior pun tak berani menghadapinya sendirian. Petik 2. Entahlah, tapi dari apa yang baru saja dikatakan Ho Tong, sepertinya dia pendatang baru. Dia benar-benar tak kenal takut. Begitu muda dan tak kenal takut. Dia hanya bocah yang bodoh dan sombong. Beberapa murid berusia seabad di dekatnya menunjuk dan mengomentari punggung Simu, kebanyakan dari mereka menyombongkan diri dengan sarkastis dan riang. Seorang diaken beralis panjang di balik meja batu panjang juga terkejut. Ia melirik punggung Simu, tetapi segera menutup matanya kembali. 7 atau 8 hari kemudian, di dekat wilayah gunung berapi senja di sebelah barat bintang Kinglan, sesosok berjubah hijau terbang dari kejauhan, sepasang sayap api raksasa terbentang di belakang. Itu adalah Simu. Pemandangan yang luar biasa, seru Chaier dari bahu Simu. Wilayah vulkanik yang luas di hadapan mereka dipenuhi kabut abu-abu kemerahan yang samar. Sesekali, aliran lava tebal meletus dari kawah-kawah, memercik dan berhamburan ke segala arah dengan gemuruh yang menggelegar. Pemandangan itu bahkan lebih spektakuler daripada 100.000 gunung berapi di bintang Laut Biru. Kita di sini bukan untuk menikmati pemandangan. Kita harus bergegas dan menemukan serigala-serigala iblis api itu agar aku bisa pulang dan segera melapor. Simu mengepakkan sayapnya yang berapi-api dan terbang langsung ke wilayah vulkanik. Situ, serahkan padaku. Aku sibuk di rumah beberapa tahun terakhir ini, dan jangkauan penglihatanku meningkat 2 kali lipat. Kata Chaier dengan percaya diri. Mata Simu berbinar-binar mendengar ini, dan wajahnya berseri-seri gembira. Baiklah, aku akan sedikit mempercepat. Aku serahkan pengintaian padamu, katanya, dan cahaya merah menyala di sekelilingnya, kecepatannya meningkat secara signifikan. Setengah hari kemudian, di sebuah ngarai sepanjang beberapa mil di wilayah vulkanik, seberkas cahaya hitam melesat ke langit, menyebabkan suhu anjlok hingga puluhan mil. Lapisan es putih bahkan terbentuk di tanah dekat ngarai, dan kepingan salju kecil menari-nari di udara. Seluruh ngarai diselimuti es putih, yang semakin menebal seiring kedalamannya. Di dasarnya, lapisan es setebal beberapa kaki muncul dari tanah, memperlihatkan lebih dari selusin serigala iblis merah tua raksasa, setengah beku dan terkurung. Serigala-serigala iblis ini, masing-masing memancarkan tanduk merah tua, muncul dari dahi mereka. Mereka memancarkan aura duniawi,
dan mengaum dengan ganas. Api merah menyembur dari bagian tubuh mereka yang tidak beku, mencoba melepaskan diri. Namun, es putih itu sangat padat, tak tergoyahkan oleh ledakan dan panas yang menyengat. Tak jauh dari sana, di udara, cahaya hitam dari lengan kanan si Mu perlahan menghilang. Ia membuka mulutnya, kilatan cahaya keemasan menyambar, dan pedang uang emas melesat keluar, berubah menjadi pelangi pedang emas sepanjang beberapa kaki, menembus belasan serigala iblis di bawahnya. Pelangi pedang emas itu berkelebat, dan serigala-serigala itu terpenggal, tubuh mereka menyemburkan darah. Situ, kau menjadi jauh lebih kuat. Teknik pembekuan es ini sungguh luar biasa. Teknik rahasia apa ini? Seru Keyer kegirangan. Oh, inilah kekuatan yin tertinggi dari putaran kedua seni mendalam 9 revolusi, kata si Mu. Teknik ini sungguh hebat. Keyer mengangguk berulang kali, wajahnya penuh kegembiraan. Sambil berbicara, si Mu telah terbang ke dasar lembah. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan inti iblis dari belasan serigala iblis di bawahnya dan memotong tanduk mereka. Ini sudah gelombang kedua serigala iblis api yang diburunya, dan persyaratan misi telah terlampaui. Sosoknya melesat, dan ia melesat keluar dari dalam, tanpa henti, dan terbang menjauh dari area vulkanik. Meskipun es di ngarai itu keras, es itu segera ditelan oleh panas yang menyengat di sekitarnya. Es perlahan mencair, dan setengah jam kemudian, ngarai kembali ke penampilan aslinya. Beberapa hari kemudian, si Mu muncul kembali di paviliun Wanfa. Ia sedang terburu-buru dan tampak kelelahan. Hei, itu orang baru yang mengemban misi serigala api. Ia kembali begitu cepat. Melihat wajahnya yang berdebu, ia pasti sangat menderita dan kembali untuk misi baru. Beruntung ia tidak mati di gunung berapi senja dan menjadi santapan bagi serigala api itu. Beberapa murid berusia seabad yang kebetulan hadir di paviliun Wanfa hari itu, ketika melihat si Mu muncul, melontarkan sindiran. Di antara kerumunan, Ho Tong juga ada di sana, dan ia ikut mengejek, paling keras, tetapi tidak ada tanda-tanda malong. Si Mu mengabaikan mereka dan langsung menuju meja batu panjang di aula utama. Saya si Mu, di sini. Untuk menyerahkan misi, katanya dengan tenang, sambil mengeluarkan Suan Ling Bi dan meletakkannya di atas meja. Bersamaan dengan itu, ia melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya merah muncul di atas meja, memperlihatkan pil iblis merah menyala dan tanduk unicorn melengkung. Diaken di balik meja batu di depannya, tak lain adalah lelaki tua beralis panjang itu, terkejut melihat pil iblis dan tanduk unicorn itu, tetapi ia segera menyembunyikannya. Ini memang pil iblis dan tanduk unicorn milik serigala iblis api, totalnya 28 pasang. Hadiah dasarnya adalah 5 poin Suanling, ditambah 2 lagi, sehingga totalnya 7 poin Suanling. Lelaki tua beralis panjang itu menghitungnya sebentar dan memberikan tugas itu kepada si Mu. Di aula, mereka yang berekspresi mengejek membeku setelah mendengar ini, berdiri diam seperti tiang kayu. Ho Tong, seperti yang lainnya, tertegun sejenak, dan butuh beberapa napas untuk bereaksi. Wajahnya memerah, seolah-olah ia telah ditampar. Saat itu, yang lain juga mulai bereaksi, berbisik di antara mereka sendiri, melirik si Mu dari waktu ke waktu, ekspresi mengejek mereka menghilang. Si Mu membungkuk kepada tetua beralis panjang itu, lalu berbalik dan mendekati dinding batu berwarna cian. Para murid Qinglan di sekitarnya,
melihatnya mendekat, diam-diam memberi jalan. Chair berdiri di bahu Simu, dengan raut wajah puas. Simu berjalan tanpa ekspresi ke dinding batu, mengamatinya sejenak, lalu mengayunkan Suan Lingbi lagi. Seberkas cahaya melesat turun dari dinding batu dan masuk ke dalam Suan Lingbi. Setelah menerima tugas itu, ia tidak berhenti, berbalik dan berjalan menuju bagian luar paviliun Wanfa, lalu menghilang dengan cepat. Orang ini benar-benar menyelesaikan misi Serigala Iblis Api, dan bahkan melampaui target. Ini baru kurang dari 10 hari. Kalau tidak salah, bahkan dengan rute tercepat sekalipun, perjalanan pulang pergi ke Gunung Berapi Senja akan memakan waktu 7 atau 8 hari, kan? Kapan sosok sehebat itu muncul di antara para rekrutan baru? Sulit dikatakan. Siapa yang tahu apakah dia menyelesaikan misi ini secara mandiri? Mungkin dia mendapat bantuan dari keluarga lain. Mari kita lihat misi apa yang dia ambil kali ini. Hah, ini tentang memetik bunga es putih. Misi ini cukup sulit. Kita harus masuk jauh ke dalam gua es, lebih dari 100 kaki di bawah gunung salju langit biru. Lingkungan di sana keras, dan sebagian besar monster berelemen es menggunakan teknik melarikan diri dari es, membuat mereka sulit ditangkap dan cukup tangguh. Kudengar belum lama ini, 3 murid veteran bekerja sama untuk mencoba misi ini tetapi gagal. Para murid Kinglan di paviliun Wanfa sedang mendiskusikan masalah ini. Ekspresi Ho Tong tampak ragu. Ia ingin mengejek Simu kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi ia membuka mulut dan menelan kata-katanya. 10 hari kemudian, sesosok Cian muncul lagi di paviliun Wanfa. Itu adalah Simu. Saat itu, kabar telah menyebar di antara para murid Tanah Suci Kinglan yang berusia seabad, yang sering mengunjungi paviliun Wanfa dan sendirian melampaui target, bahwa Simu telah menyelesaikan misi Serigala Iblis Api. Tiba-tiba, seseorang di aula utama mengenali Simu, dan sebuah gumaman pun terdengar. Beberapa orang, yang bingung, bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka, akhirnya memahami situasi dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Simu. Simu, tanpa menyadari keadaan di sekitarnya, berjalan menuju meja batu panjang itu dan, dengan lambaian tangannya, sekuntum bunga putih seukuran telapak tangan muncul, memancarkan hawa dingin. Aku Simu, di sini untuk menyelesaikan misi, katanya, sambil mengeluarkan giok roh misterius dan menyerahkannya kepada seorang penatua diaken di balik meja batu. Wow! Aula itu pun bergemuruh dengan seruan takjub. Bab 518, Pohon-pohon di hutan yang indah. Simu mendengar obrolan di belakangnya dan sedikit mengernyit. Ia tidak berniat menjadi pusat perhatian, tetapi sayangnya paviliun Wanfa hanya dapat menerima 1 misi dalam 1 waktu. Jika tidak, ia bisa saja menerima 10 misi sekaligus dan menghindari sorotan. Simu menyerahkan misinya dan segera kembali ke dinding batu misi, menerima misi lain sebelum meninggalkan paviliun Wanfa. Selama 3 atau 4 bulan berikutnya, Simu sering mengunjungi paviliun Wanfa, menyelesaikan setiap misi sekte dengan efisiensi yang luar biasa. Meskipun ia berusaha untuk tetap diam-diam, menerima misi dan pergi tanpa berlama-lama, ia telah menimbulkan kehebohan di antara para murid. Beberapa murid senior secara bertahap mendengar tentang Simu, si gila misi ini, dan datang menemuinya. Namun, setelah menyelesaikan misi ke-10-nya, Simu tetap absen dari paviliun Wanfa, mengecewakan banyak orang yang berharap untuk terus menyaksikan keseruannya. Menjelang kompetisi,
Perhatian para murid perlahan beralih ke kompetisi itu, dan keributan yang disebabkan oleh Simu pun berangsur-angsur mereda. 5 bulan kemudian, suatu hari, di aula samping paviliun Tianbao. "Rekan Taois Si, sudah lama kita tidak bertemu," kata pelayan gemuk itu. "Semoga Anda baik-baik saja, bos. Saya di sini untuk menjual beberapa materi spiritual," kata Simu langsung ke intinya. Mata pelayan gemuk itu berbinar ketika mendengar ini. Simu tidak membuang kata-kata. Dengan jentikan lengan bajunya, sebuah pil iblis yang memancarkan cahaya kristal hijau zamrud, sehelai rumput hijau berdaun 4, dan 3 batu seukuran kepalan tangan, masing-masing berkilauan merah, muncul di meja bundar. Ini adalah beberapa materi spiritual yang ia peroleh selama menyelesaikan misi sekte dalam 6 bulan terakhir. Hanya itu yang saya miliki. Tolong beri saya harganya, bos, kata Simu. Penjaga toko gemuk itu berjalan ke meja dan mengambil ketiga barang itu satu persatu. Ia mengamatinya dengan saksama cukup lama sebelum berkata, "Pil iblis binatang zirah bumi ini masih utuh, kekuatan iblisnya masih utuh. Ini yang paling berharga, senilai 15 batu roh kelas atas. Dokut 4 daun ini, meskipun langka di dunia luar, hanya dianggap biasa di Tong Liu Fang, jadi harganya 5 batu roh kelas atas. Sedangkan batu merah api, harganya 1 batu roh kelas atas dengan harga pasar. Totalnya 23 batu roh kelas atas. Rekan Taois Si, bagaimana menurutmu?" "Baiklah, kita lakukan saja apa yang kau katakan," kata Simu. "Baiklah, berbisnis dengan rekan Taois Si itu mudah. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilkan batu roh untukmu," kata penjaga toko yang gemuk itu sambil tersenyum. Petik 2. "Kalau begitu, aku akan merepotkanmu, penjaga toko. Ngomong-ngomong, dalam perjalanan ke sini, aku melihat lebih banyak orang di pasar. Aku belum pernah melihat kerumunan sebanyak ini sebelumnya." "Ada apa?" tanya Simu. "Haha, rekan Taois Si, sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda mengunjungi Tong Liu Fang?" tanya pengurus gemuk itu. "Sejujurnya, saya sudah 7 atau 8 tahun tidak ke sini," jawab Simu. "Pantas saja, rekan Taois Si, apakah Anda masih ingat harga Kiyin ekstrim dan darah binatang surgawi yang meroket?" tanya pengurus gemuk itu. "Oh, mungkinkah itu ada hubungannya?" tanya Simu dengan tenang, sebuah pikiran berkecamuk di benaknya. "Ini sangat relevan. Ini informasi yang akhirnya berhasil saya dapatkan setelah banyak bertanya. Ternyata lampu pembersih jiwa yang padam tahun itu milik seorang tokoh terkemuka di Tanah Suci yang telah menguasai seni mendalam 9 revolusi hingga tingkat kesempurnaan agung ribuan tahun yang lalu. Konon, ia adalah salah satu murid langsung leluhur suci. Seni mendalam 9 revolusi, salah satu dari 3 kekuatan magis penciptaan, sangat kuat setelah dikuasai. Namun, karena beberapa alasan khusus, begitu seseorang mencapai tingkat kesempurnaan agung, kemampuan orang lain akan diserap, membuat mereka tidak berguna." Pelayan gemuk itu mendekatkan diri ke Simu dan berbicara dengan misterius. "Benarkah?" Simu berpura-pura terkejut. "Memang. Jadi, dengan padamnya lampu pembersih jiwa milik tokoh agung ini, peluang terbuka secara alami bagi yang lain, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengolah teknik ini pun meningkat harganya. Banyak murid 100 tahun dan 1000 tahun yang sebelumnya menyendiri telah muncul untuk mencari bahan-bahan ini.
kata penjaga toko gemuk itu. Petik 2. Benarkah? Meskipun teknik ini kuat, hanya sekitar 1 dari 1000 yang benar-benar dapat menguasainya, dan sisanya akan menjadi lumpuh. Bagaimana mungkin begitu banyak orang benar-benar mengolah teknik sekejam itu? Tanya Simu. Petik 2. Hei, Tanah Suci Qinglan kita mengumpulkan banyak murid berbakat dari seluruh wilayah Bintang Miang, termasuk banyak dari keluarga terkemuka. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan sebesar ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin harga bahan-bahan spiritual ini bisa begitu meroket? Konon, banyak murid 1000 tahun dan 10.000 tahun diam-diam telah menukar teknik mendalam ini dan diam-diam mengolahnya, kata pelayan gemuk itu dengan percaya diri. Petik 2. Oh, aku penasaran apakah rumor itu menyebutkan murid mana yang mempraktikkan teknik mendalam ini. Tanya Simu, mengangkat alisnya sedikit. Itu, aku tidak tahu, kata pelayan gemuk itu sambil menggelengkan kepala. Pemilik toko, Paviliun Tianbao sangat berpengetahuan. Jika kau tidak tahu, aku khawatir tidak ada seorang pun di Tong Liu Fang yang tahu, kata Simu, sambil mengeluarkan sekantong batu roh dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Mengenai murid 1000 tahun dan 10.000 tahun mana yang telah menukar seni mendalam 9 revolusi dan diam-diam mempraktikkannya, aku benar-benar tidak tahu. Wajah pelayan gemuk itu berseri-seri setelah menerima batu roh, tetapi kemudian ekspresi malu masih tersisa. Simu merasa agak kecewa. Namun, aku tahu persis murid 100 tahun mana yang telah mengembangkan seni mendalam ini, kata pelayan gemuk itu tiba-tiba, mengganti topik pembicaraan. Simu terkejut. Tanpa sadar ia mengepalkan tinjunya di bawah meja, lalu dengan cepat melepaskannya, ekspresinya sebagian besar tetap tidak berubah. Siapa orang itu? Tanya Simu. Sebenarnya, bukan hanya aku yang tahu. Banyak orang di Tanah Suci Qinglan yang tahu. Orang itu adalah Zhao Ji, yang memasuki Tanah Suci bersamamu, jawab pelayan gemuk itu. Jadi, dialah orangnya. Hati Simu tiba-tiba lega mendengar ini. Semua orang awalnya berpikir bahwa masa inisiasi yang singkat, ditambah dengan tingginya permintaan poin Xuanling, berarti mustahil bagi murid berusia 100 tahun sekalipun untuk mengolah seni mendalam 9 revolusi. Namun, tak seorang pun menyangka ada individu sehebat Zhao Ji, lanjut pelayan gemuk itu. Setahu saya, Zhao Ji memang berbakat, di luar akal sehat. Namun, mengolah seni mendalam 9 revolusi seharusnya merupakan hal yang sangat rahasia. Bagaimana dia bisa memberitahukannya kepada hampir semua orang sekarang? Tanya Simu, bingung. Kebetulan sekali. Konon, 3 tahun lalu, saat menjalankan misi, Zhao Ji bertemu dengan seekor binatang iblis tingkat surgawi. Terpaksa bertempur mati-matian, ia menggunakan seni mendalam 9 revolusi dan membunuhnya. Sayangnya, kejadian ini diketahui oleh beberapa murid veteran yang sedang melacak dan memburu binatang iblis tersebut. Maka, terungkaplah ceritanya. Konon, pemuda ini telah menyelesaikan revolusi pertama Xuan Gong dan mulai mengolah yang kedua, jawab pengurus gemuk itu. Begitu, mengolah teknik ini hingga tingkat kedua sungguh luar biasa. Seru Simu kagum. Hehe, seperti kata pepatah, pohon yang tumbuh tinggi di hutan akan remuk. Tertiup angin. Konon, sejak Zhao Ji diketahui sedang berlatih seni mendalam 9 revolusi, ia telah diserang beberapa kali oleh orang-orang tak dikenal, baik di dalam maupun di luar Tanah Suci.
Meskipun akhirnya ia terhindar dari bahaya, pertemuan-pertemuan itu sungguh mendebarkan, ujar pengurus gemuk itu. Si Mo merasakan hawa dingin di hatinya. Zhao Ji telah diserang beberapa kali sejak ia terbongkar, menunjukkan bahwa di dalam tanah suci Qinglan, pasti ada banyak orang yang diam-diam mempraktikkan seni mendalam 9 revolusi. Pemilik toko sedang sibuk dengan urusan di pavilion, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya permisi dulu. Simu membungkuk kepada pelayan gemuk itu. Setelah berbasa-basi sebentar, ia menerima pembayaran untuk materi spiritual dan meninggalkan pavilion Tianbao. Setengah bulan kemudian, di ujung utara bintang suci timur, hamparan es yang luas membentang. Langit dipenuhi awan kelabu keperakan, dan kepingan salju seukuran telapak tangan berjatuhan tanpa henti. Seorang pria jangkung kurus berjubah abu-abu, berambut hijau, berdiri melayang di udara. Wajahnya sangat aneh. Dahinya yang halus tidak memiliki alis, hanya satu mata vertikal di tengahnya. Di bawah matanya, tidak ada batang hidung yang menonjol, hanya 2 lubang melingkar. Di bawah lubang-lubang ini terdapat mulut besar bergigi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau tua. Saat kepingan salju jatuh ke dalam cahaya hijau ini, mereka langsung berubah menjadi kerucut es dan jatuh ke tanah. Zhao Ji, bocah nakal, berhenti bersembunyi. Keluar dan matilah. Pria berambut biru itu membuka mulutnya. Suaranya serak dan serak seperti burung hantu malam. Namun, di dunia ini, satu-satunya respons hanyalah desiran angin dan salju. Mata tunggal pria berambut biru itu berputar, dan seberkas cahaya biru, setebal lengan, tiba-tiba melesat keluar darinya, menyapu hamparan es yang tertutup salju di bawahnya. Pada saat itu, sebuah cekungan di hamparan es tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, berganti menjadi hamparan salju putih bersih. Hei, aku menemukanmu. Mata tunggal pria berambut biru itu berputar, langsung mengunci titik itu dengan seringai sinis. Cahaya biru di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, membawa aura tak tertandingi yang meluas ke segala arah, memperlihatkan kultivasi surgawinya. Salju yang turun, tersapu oleh cahaya biru, membeku menjadi kerucut es setebal jari, yang juga melesat ke segala arah. Pada saat itu, pria berambut biru itu menangkupkan satu tangan ke dadanya dan mulai melantunkan mantra yang mendalam dan tak terpahami. Saat mantra dikumandangkan, aliran udara biru yang tak terhitung jumlahnya berputar ke arah tangannya yang terkepal. Sesaat kemudian, pria berambut biru itu berhenti merapal dan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke depan. Aduh! Teriakan siulan keluar dari bibir pria berambut biru itu. Kepalan tangannya yang terkepal tiba-tiba terbuka, dan aliran udara biru tua, yang tergenggam di telapak tangannya, tiba-tiba melesat keluar. Udara biru tua itu, saat diluncurkan, tiba-tiba mengembang di udara, berubah menjadi sosok seperti naga cian di udara, berputar dan berputar saat melesat menuju dataran rendah. Sebuah ledakan menggema, dan salju di dataran rendah itu pecah, mengirimkan kabut salju berkilauan yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara. Kabut itu menghilang, memperlihatkan lubang besar tempat naga biru itu menyerang. Sebuah pemandangan tak terduga pun terjadi. Sebuah pusaran abu-abu keperakan telah muncul di ruang hampa itu pada suatu saat, dan sosok naga cian itu kini berjuang di dalamnya, ditelan sedikit demi sedikit olehnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bab 519,
kompetisi tanah suci. Pria berambut hijau itu mengangkat alisnya, bergumam, "Oh tidak." Ia melambaikan tangannya, mencoba memanggil kembali naga hijau itu, tetapi sudah terlambat. Dengan suara mendesing, pusaran perak itu tiba-tiba meluas, menelan naga hijau itu. Dari sana muncul seorang manusia muda yang anggun. Seandainya Simu ada di sini, ia pasti langsung mengenalinya, itu Zhao Ji. Namun saat itu, senyum tipis tersungging di bibirnya, dan ia tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Dua sinar cahaya bersinar bersamaan dari telapak tangannya, satu putih menyilaukan, yang lainnya hitam pekat. Giliran kedua seni mistik, seru pria berambut hijau itu ngeri. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan." Zhao Ji mencibir. Begitu selesai berbicara, ia tiba-tiba menyatukan kedua tangannya dan mengayunkannya ke arah pria berambut biru. Dengan desiran, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, melesat melintasi langit, menciptakan dua busur berbentuk bulan sabit. Dengan kecepatan kilat, kedua sinar itu menebas ke arah pria berambut biru. Kemanapun kedua sinar itu melintas, kepingan salju di bagian kiri langit mencair sepenuhnya, mengepul menjadi kepulan asap, sementara kepingan salju di bagian kanan membeku sepenuhnya. Pemandangan itu sungguh menakjubkan. Melihat ini, pria berambut biru tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang cemerlang. Sosoknya berkelebat, berubah menjadi pelangi biru, siap menghilang dengan cepat. Namun, dua busur cahaya, satu hitam dan satu putih, itu terlalu cepat. Dengan dua desiran, mereka menyerempet permukaan pelangi biru dan kemudian meledak dengan dentuman keras. Tiba-tiba, dua bola cahaya, satu hitam dan satu putih, seperti matahari, meletus di udara. Pelangi biru itu bergetar hebat, cahayanya meredup secara signifikan, tetapi tiba-tiba ia berakselerasi dan terbang menjauh. Setengah bulan kemudian, kabar menyebar ke seluruh tanah suci Qinglan bahwa Zhao Jian, seorang murid berusia seabad, telah menguasai tingkat kedua seni mendalam 9 revolusi. Akibatnya, Zhao Ji, yang sudah menjadi pusat kontroversi, menjadi semakin terkenal. Bagi seorang murid berusia seabad untuk mencapai tingkat kedua seni mendalam sungguh belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah tanah suci Qinglan. Meskipun beberapa orang mempertanyakan statusnya sebagai manusia, pencapaiannya di bidang seni mendalam terbatas. Lagi pula, belum pernah ada manusia yang menguasai seni mendalam 9 revolusi hingga 9 tahap penuh. Namun, semakin banyak orang yang optimis tentangnya, percaya bahwa ia memiliki peluang besar untuk masuk dalam 10 besar murid berusia 100 tahun dalam kompetisi mendatang. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa potensi masa depannya begitu besar sehingga ia akan menjadi salah satu murid terbaik bahkan dari murid 1000 tahun dan 10.000 tahun, dan bahkan dapat disebut sebagai pejuang manusia pertama dalam sejarah yang mengolah seni mendalam 9 revolusi hingga tahap kesempurnaan agung. Tentu saja, dengan gelar-gelar ini, hari-hari Zhao Jian menjelang kompetisi menjadi semakin gelisah. Di ruang rahasia kediaman Gua Simu. Situ, aku tidak menyangka Zhao Jian, sepertimu, tidak hanya menguasai seni mendalam 9 revolusi tetapi juga telah menguasainya hingga tahap kesempurnaan agung. Yang lebih kebetulan lagi, dia juga manusia. Seru Cair. "Oh, memangnya kenapa?" tanya Simu. Ketenarannya sedang berada di puncaknya akhir-akhir ini. "Konon,
Tidak hanya di tanah suci kita, tetapi bahkan di beberapa kekuatan dan klan bintang suci timur, semua orang membicarakan betapa hebat dan tangguhnya Zhao Jian. Situ, aku benar-benar kasihan padamu. Kau lebih dari 6 bulan lebih tua dari Zhao Jian, dan kau mungkin juga lebih muda darinya. Caier melanjutkan. Petik 2. Itu sempurna. Caier, apa? Kau menyadari bahwa sejak seseorang datang untuk memujinya, dia menghadapi lebih banyak upaya pembunuhan. Kata Simu sambil tersenyum tipis. Benar. Jadi, wow, orang-orang itu benar-benar punya niat buruk. Caier tiba-tiba tersadar. Masalah keterampilan mendalam sangatlah rumit, dan kebanyakan praktisi tidak akan mudah mengungkapkannya, karena dapat dengan mudah menyebabkan bencana. Lagi pula, tingkat kedua masih jauh dari tingkat ke-9, dan apapun bisa terjadi selama periode itu. Nah, kompetisi besar sudah dekat, dan aku perlu membuat beberapa persiapan. Aku akan menyerahkan tanah spiritual ini kepadamu, kata Simu. Jangan khawatir, Situ, kata Caier, mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari gua. Zhao Jian, pria ini sungguh hebat, gumam Simu pada dirinya sendiri, menatap pintu masuk ruang rahasia. Tepat saat ia selesai berbicara, suara Caier mencapai telinganya. Situ, Cui Huan ingin bertemu denganmu. Dia ada di pintu masuk gua. Biarkan dia masuk, jawab Simu. Sesaat kemudian, di aula gua. Tuan Si, Cuier datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Aku sangat berterima kasih atas perlindunganmu selama 10 tahun terakhir. Meskipun ekspresi Cui Huan tetap datar, rasa terima kasih Simu terlihat jelas di matanya. Bukan apa-apa. Aku hanya memenuhi tugasku. Ini token pemandu dan jaminanku. Simpanlah baik-baik. Selain itu, cincin penyimpanan ini berisi beberapa batu roh, jimat, dan benda-benda lain yang mungkin berguna untuk ujianmu. Simu melambaikan tangannya, lalu menyerahkan sebuah token hijau dan sebuah cincin penyimpanan. Ia membeli token penerimaan ini dari Huang Zhen dari Paviliun Haoran di kota Qinglan. Meskipun harganya beberapa batu roh, itu tidak berarti apa-apa baginya sekarang. Terima kasih banyak, Tuan. Leng Cui Huan menerima token dan cincin penyimpanan itu, tampak agak tersanjung. Baiklah, jika tidak ada yang lain, Tuan boleh mundur, kata Simu. Tuan, Cuier punya permintaan, tapi aku ingin tahu. Leng Cui Huan ragu-ragu. Apakah Tuan masih mengkhawatirkan senjata spiritual tertinggi leluhur Tuan? Tanya Simu. Tuan, mohon jangan salah paham. Karena Cuier dan Anda telah bersepakat, senjata spiritual tertinggi itu milik Anda, dan Cuier tidak lagi memikirkan hal lain tentangnya. Hanya saja, kebangkitan dan kejatuhan keluarga Cuier bergantung pada benda ini, dan Cuier ingin melihatnya. Jika Anda keberatan, Tuan, saya tidak akan memaksanya, kata Leng Cui Huan cepat. Saya sudah menemukan guru Yongzu beberapa tahun yang lalu dan memberinya token itu. Sayang sekali semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kalau tidak, menunjukkannya kepada Anda bukanlah masalah besar, kata Simu, menjelaskan secara singkat bagaimana Yongzu telah menjual kembali artefak spiritual itu dan memberikan 2 syarat tambahan. Leng Cui Huan terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut dan mendesah pelan. Setelah membungkuk kepada Simu, ia berbalik dan keluar dari gua. 2 bulan berlalu dengan cepat.
Kompetisi 10 tahun sekali di Tanah Suci Qinglan untuk para murid 100 tahunnya resmi dimulai. Pagi itu, seluruh area level kuning ramai dengan aktivitas. Dari gua-gua yang tersebar di dalamnya, gugusan cahaya melesat ke langit, menuju Menara Xuanling. Simu tiba di Menara Xuanling pagi-pagi sekali dan mendapati menara itu sudah penuh sesak. Banyak di antaranya ditemani oleh para pelayan. Ngomong-ngomong, selain murid Tanah Suci, pengurus dan petugas rumah gua tanah spiritual umumnya dilarang memasuki Menara Xuanling. Namun, dengan izin dari murid Tanah Suci yang bertindak sebagai kepala rumah, pengurus dan petugas diizinkan masuk dan keluar dari area tertentu di Menara Xuanling, seperti Tong Liu Fang dan arena. Simu menunggu sejenak sebelum bergabung dengan yang lain dan memasuki tangga Xuanling. Ketika pintu terbuka lagi, hutan yang familiar muncul di hadapannya. Saat Simu mengikuti kerumunan melewati hutan, rasa nostalgia membuncah di hatinya. Adegan terakhir kali ia mengikuti Ling Feng ke sini masih terbayang jelas di benaknya, seolah baru terjadi kemarin, padahal kenyataannya, 10 tahun telah berlalu. Setelah melewati hutan, Simu sekali lagi melihat padang terbuka dan puluhan panggung seni bela diri putih berbentuk persegi tersebar di seluruh area. Para penonton di bawah ramai dengan aktivitas, tampak cukup ramai. Ketika pertama kali tiba di sini, ia hanya bisa melihatnya dari jauh. Kini, ia menjadi salah satu peserta, dan Simu merasakan gelombang kegembiraan, ingin mencoba peruntungannya. Ia menerobos kerumunan, melewati beberapa arena, dan tiba di tengah dataran. Di sana berdiri sebuah prasasti batu biru raksasa setinggi 3 meter. Cahaya biru samar menyelimuti prasasti itu, dan gumpalan padat karakter-karakter kecil mulai menyelimutinya. Simu mengamati dengan saksama, dan melihat 3 karakter emas di tengah prasasti biru itu, daftar Qinglan. Di bawahnya, tertulis dengan warna perak, terdapat lebih dari 100 nama. Simu memeriksa prasasti itu dengan saksama dan melihat bahwa orang di puncak adalah Long Zanyai, seorang iblis. Yang mengejutkannya, kakak senior Ling Feng, pria yang telah membimbingnya dan yang lainnya ke Tanah Suci, berada tepat di belakangnya, di posisi kedua. Menunduk, alis Simu terangkat saat ia melihat sebuah nama yang familiar. Orang ini tak lain adalah Liao Yong, yang sebelumnya telah bergabung dengan Lu Jing di utara kota Qinglan, mencoba mencuri energi yin-nya yang luar biasa. Peringkatnya dalam daftar, seperti yang telah dinyatakan Lu Jing, memang nomor 37. Nama-nama perak berkilau itu adalah 108 murid peringkat teratas di area peringkat kuning, bersama dengan 32 murid peringkat teratas sementara yang segera menyusul. Di antara murid-murid sementara ini, Zhao Ji berada di puncak, sementara Simu sendiri berada di urutan kedua dari bawah, nama mereka semua berwarna ungu. Simu melirik ke bawah dan hanya melihat nama-nama berwarna oranye, yang tercantum dengan jelas setelah lebih dari 1000 nama. Saudara Si, lama tak bertemu, Simu mendengar seseorang di sampingnya berkata sambil menatap prasasti batu dengan takjub. Saat berbalik, ia melihat Malong, menangkupkan tangannya dan menyapanya dengan hormat. Di sampingnya berdiri seorang gadis muda, sekitar 8 atau 9 tahun. Ini Nona Ma dan Nona Siling. Lama tak bertemu, Simu menjawab, tetapi ia merasa sedikit bingung. Dalam 10 tahun terakhir, Siling sama sekali tidak berubah, dan masih tampak seperti gadis kecil. Saudara Si,
Mengapa aku tidak bisa melihat cayermu? Malong bertanya, melirik dari balik bahu Simu. Oh, orang itu tidak punya keahlian lain selain makan, jadi aku tidak membawanya ke kompetisi hari ini, kata Simu santai. Saat ia berbicara, keributan tiba-tiba terjadi di kerumunan di depan. Simu melihat ke arah suara dan melihat Zhao Ji berjalan di antara kerumunan dengan ekspresi acuh tak acuh, menuju ke batu hijau tinggi di tengah. Kemanapun ia lewat, kerumunan itu mundur dan secara otomatis memberi jalan untuknya. Bab 520, Malam Kompetisi. Selain murid-murid baru, banyak murid senior juga membungkuk dan menyapa Zhao Jian. Namun, Zhao Jian berjalan lurus ke depan, wajahnya yang halus terukir dengan ketidakpedulian yang mendalam, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti untuk memulai percakapan. Murid-murid baru itu baik-baik saja, kebanyakan dari mereka menatap Zhao Jian dengan penuh kekaguman, tetapi para murid senior sangat tidak puas dengan sikapnya. Lebih lanjut, banyak murid senior menatapnya dengan sedikit waspada, sementara yang lain tampak cukup meremehkan. Beberapa bahkan tak kuasa menahan diri untuk melontarkan komentar sarkastis, mengklaim bahwa jika ia bertemu dengan murid senior sejati, ia akan dihajar habis-habisan. Zhao Jian berjalan melewati mereka, mengabaikan obrolan iseng mereka. Tepat saat Simu mengalihkan pandangannya ke Zhao Jian, ia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arahnya, dan mata mereka bertemu. Tatapan Zhao Jian mengirimkan hawa dingin ke hati Simu. Perasaan gelisah yang tak terjelaskan dari 10 tahun yang lalu kembali. Namun, tatapan Zhao Jian hanya sekilas melewati Simu, sekilas ke tempat lain. Simu sejenak bingung apakah ia benar-benar memperhatikannya. Hei, 10 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kemampuan saudara Si telah meningkat pesat. Saat itu, King Changtian muncul entah dari mana dan memanggil Simu. Haha. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan saudara King? Kompetisi ini akan membuatmu bersinar, ujar Simu. King Changtian tertawa terbahak-bahak, lalu menyapa Malong, Ziling, dan beberapa murid baru di dekatnya. Setelah beberapa patah kata, ia menghilang. Diam. Saat itu, Simu mendengar teriakan pelan bergema dari udara. Suaranya pelan, namun penuh wibawa, dan mencapai setiap telinga yang hadir dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Kata-kata Simu terdengar familiar. Ia mendongak dan melihat pusaran hijau yang berputar-putar tiba-tiba muncul di atas prasasti batu hijau yang tinggi. Segera, seorang pria tua berjubah hijau muncul darinya. Rambut dan janggutnya putih, alisnya terkulai, namun kulitnya semerah anak kecil. Ia tak lain adalah Penatua Beigu, penatua yang pernah memimpin pengadilan Tian Sui Qingshan. Kerumunan yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju padanya. Para murid, 10 tahun telah berlalu sejak ujian murid 100 tahun yang lalu. Seperti kata pepatah, dibutuhkan 10 tahun untuk mengasah pedang. Hari ini adalah saatnya bagi kalian untuk menghunus pedang dan bersaing memperebutkan supremasi. Di antara para murid Tanah Suci, yang paling cakap akan menerima tahta. Apakah kalian memiliki tekad untuk menantang supremasi? Tanya Penatua Beigu dengan suara lantang. Ya, hanya dengan beberapa patah kata dari Penatua Beigu, kerumunan yang tadinya sunyi meledak dalam kegembiraan, mengobarkan semangat juang para murid. Baiklah,
Hanya jika kalian memiliki tekad untuk bersaing, kalian dapat berjuang untuk meraih kemenangan. Sesuai kesepakatan, sekarang saya akan mengumumkan peraturan kompetisi ini. Penatua Beigu menyapu pandangannya ke seluruh lapangan, mengangguk puas, dan berkata, Simo hendak berkonsentrasi mendengarkan, ketika tiba-tiba ia merasakan perasaan aneh sedang diawasi. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sekilas Lu Jing berjubah hijau berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan niat jahat. Di sebelahnya berdiri seorang pria berwajah setengah hitam dan setengah putih, yang adalah Liao Yong. Kedua pria itu melirik Simo sesekali, lalu berbalik dan berbicara, dengan sedikit kebencian di mata mereka. Simo melihat semuanya, tetapi hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya kembali. Petik 2. Kompetisi ini terdiri dari 3 babak. Babak pertama adalah babak eliminasi, yang menampilkan 940 murid tingkat rendah dan 32 murid sementara tingkat tinggi. Pengundian akan menentukan urutan peserta dan tim yang akan dipertandingkan. Peringkat akhir akan ditentukan melalui undian. 108 murid terakhir akan dicabut statusnya sebagai murid Qinglan dan diusir dari Tanah Suci, kata Tetua Beigu. Mendengar kata-kata ini, wajah banyak orang tiba-tiba menegang, terutama mereka yang baru bergabung dengan sekte 10 tahun yang lalu. Dengan begitu banyak orang yang bersaing, sepertinya kita akan menghadapi pertarungan yang sulit, kata Ma Long dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, saudari. Lagi pula, dengan 1000 peserta, tingkat eliminasinya hanya 1:10. Kita tidak akan seberuntung itu. Kakak Si, benarkan? Tanya Ziling dengan senyum menawan. Menurut sistem kompetisi ini, selama kau memenangkan babak pertama, kau akan terhindar dari eliminasi, kata Simu. Ma Long mengangguk dengan sedikit lega. Petik 2. Babak kedua akan menjadi kompetisi yang kompetitif. 108 murid teratas dari babak eliminasi akan berhak menantang 108 murid peringkat teratas yang ada. Pemenangnya akan menggantikan mereka sebagai murid peringkat teratas yang baru, tetapi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Tetua Beigu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Melihat Ma Long dan kakaknya sama-sama fokus pada Tetua Beigu, Simu mencondongkan tubuh ke arah Ziling dan bertanya dengan suara rendah. Apakah kau Ziling sekarang? Atau Si He? Gadis berkuncir 2 itu hanya mengerjap padanya tanpa berkata apa-apa. Simu merasa tak berdaya dan mengalihkan perhatiannya kembali kepada Tetua Beigu. Babak ketiga terakhir adalah kompetisi tantangan. Masing-masing dari 108 murid teratas akan memiliki satu kesempatan untuk menantang orang yang peringkatnya di atas mereka. Pemenangnya kemudian akan bertukar tempat dengan orang tersebut. Tentu saja, kalian dapat memilih untuk tidak menantang siapapun, tetapi setelah ditantang, kalian tidak dapat menolak dan harus menerima. Namun, demi keadilan, satu orang dapat ditantang hingga 3 kali, setelah itu mereka tidak lagi diwajibkan untuk berpartisipasi. Di antara murid-murid terbaik, yang peringkat teratas akan menerima 1000 poin Xuanling, peringkat kedua 500, dan peringkat ketiga 300. 10 teratas akan menerima 200, 50 teratas akan menerima 100, dan murid-murid terbaik lainnya akan menerima 50. Saya tidak perlu menjelaskan apa arti poin Xuanling di Tanah Suci, bukan? Selain itu, yang peringkat teratas akan dapat pergi ke paviliun senjata ilahi dan memilih senjata spiritual kelas atas.
Yang peringkat kedua dan ketiga masing-masing akan memilih senjata spiritual kelas atas, lanjut Penatua Beigu. Hadiahnya sangat berlimpah. Seru beberapa murid baru di kerumunan. Hadiah tahun ini tampaknya lebih berlimpah daripada tahun lalu. Kita belum pernah menerima senjata spiritual kelas atas sebelumnya. Seru seorang murid lama kegirangan. Antusiasme semua orang langsung tersulut. Mulut mereka berair karena hadiah yang berlimpah. Mata mereka membara karena semangat. Hati Simu melonjak gembira setelah mendengar ini. Ia ingin menukarkan teknik dasar seni mendalam 9 revolusi, yang tentunya membutuhkan poin roh mendalam dalam jumlah besar. Baiklah, aturan dan hadiah untuk 3 babak telah diumumkan. Apakah ada hal lain yang tidak kalian mengerti? Tanya Penatua Beigu sambil melirik ke bawah. Untuk beberapa saat, tak seorang pun berbicara. Baiklah, kalau begitu, saya nyatakan kompetisi 10 tahun resmi dibuka. Semuanya, silakan menuju ke prasasti batu daftar Kinglan untuk meninjau perintah pertempuran kalian masing-masing, kata Penatua Beigu. Simu dan yang lainnya segera mengikuti kerumunan, bergerak menuju prasasti batu biru besar itu. Saat itu, seorang pemuda jangkung kurus berwajah seram menerobos kerumunan dan datang di hadapan Simu. Ia tersenyum dan berkata, "Adik muda Si, apa kabar? Apakah Anda kakak senior Zhao?" tanya Simu, sedikit terkejut. Pemuda berwajah seram itu adalah Zhao Chenlei. Dari nada bicara Simu, sepertinya ia telah melupakannya, dan senyumnya pun memudar. "Adik junior Si, Anda benar-benar orang yang pelupa," kata Zhao Chenlei dengan senyum terpaksa. "Ada yang bisa Anda bantu, kakak senior Zhao?" tanya Simu langsung, tidak ingin terlibat dalam diskusi lebih lanjut. "Tidak ada. Saya hanya datang untuk menyapa dan mendoakan semoga sukses dalam kompetisi," kata Zhao Chenlei. "Terima kasih atas doa baik Anda, kakak senior. Selamat tinggal." Setelah itu, Simu mengabaikan Zhao Chenlei dan, bersama Malong dan 2 gadis lainnya, menghampiri tablet batu biru itu. Zhao Chenlei berdiri di sana, menatap punggung Simu, senyum cerianya langsung memudar. Ketika Simu, Malong, dan Ziling tiba di depan tablet batu besar yang menandai daftar Kinglan, mereka melihatnya bersinar dengan cahaya hijau redup, menampilkan serangkaian informasi pertandingan. Pada pertandingan ketiga di arena bela diri ketiga, Ziling menghadapi Yu Tianfeng. Pada pertandingan kedua di arena 09, Malong menghadapi Lu Yanwu. Pada pertandingan pertama di arena 64, Li Wu menghadapi Simu. Sekilas pandang pada prasasti tersebut menunjukkan lawan mereka masing-masing. Simu bahkan melirik Zhao Jian sekilas dan menyadari bahwa pertandingannya berlangsung di arena nomor 34, melawan seorang murid senior bernama Hu Chen. "Kakak Si, Ziling, semoga kalian menang besar," kata Malong kepada Simu. "Kakak, kau pasti menang juga. Kakak Si, sampai jumpa," kata Ziling. Simu mengangguk kepada kedua wanita itu dan pergi ke suatu arah. Sementara itu, banyak murid yang telah menerima nomor mereka telah bubar, menuju arena masing-masing. Arena Simu terletak di bagian barat dataran, tidak jauh dari daftar Kinglan. Sesampainya di arena, ia melihat seorang pria jangkung, kurus, dan agak bungkuk berdiri di atas panggung batu, membelakanginya. Di sekitar panggung batu, beberapa murid veteran yang tidak dijadwalkan bertarung berkumpul, mengobrol.
Santai. Saat Simu mendekat, seseorang sepertinya memperhatikannya, menunjuk dan mencemoohnya. Hei, hei, kukira itu orang lain, tapi ternyata hanya manusia. Sepertinya pertandingan ini tidak akan seru, kata seorang pemuda berwajah rubah yang berdiri di pinggir lapangan, memutar-mutar jari sambil menunjuk Simu dengan marah. Petik 2. Kalau itu manusia, kakak senior Li bahkan tidak perlu menggunakan wujud dharmanya, dia bisa mengatasinya dalam 3 gerakan. Seru seorang pemuda pendek bertampang galak di dekatnya. Pria, bungkuk di atas panggung, mendengar obrolan dari pinggir lapangan, tak kuasa menahan senyum, jelas menikmati pujian itu. Simu, dengan tenang dan acuh tak acuh terhadap obrolan yang riuh itu, berjalan ke atas panggung dalam 3 atau 2 langkah dan berhenti 3 meter di depan pria bungkuk itu. Karena pria itu membungkuk, Simu tidak bisa melihat wajah aslinya sampai ia tepat berada di depannya. Wajahnya bulat, alisnya tebal dan pendek, dan sepasang mata bulat yang berkilau kuning tua. Hidungnya pendek dan pesek, agak miring ke atas, dan di bawahnya terdapat mulut berlobus 3 yang mirip kelinci, membuatnya tampak canggung. Meskipun punggungnya bungkuk, pria itu cukup besar, menjulang tinggi di atas Simu. Kulitnya yang terbuka, termasuk wajahnya, ditutupi bulu kuning, hitam, dan abu-abu, menyerupai musang ramping. Melihat Simu mendekat, ia menyipitkan mata, tidak menatap langsung ke matanya, melainkan melirik dengan pandangan sinis.